Demikianlah tadi kita telah sampaikan Maulid, Yasin dan Tahlil. Untuk itu marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Andi Sukaryadi. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua jawab. Emak-emak di belakang jawab gak tuh? Semangat ya? Semangat gak? Mau puasa nih? Ada beli baju? Oh udah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidas suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ja'ala al-haqqa fawqa ru'usihim wal batila tahta aqdamihim wa kadzalika yaf'alul mukhlisun. Amma ba'du. Hadratul Mukarram yang sama kita hormati, guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Said, juga orang tua kita Sahibul Maksud Al-Ustadz Hasanuddin Jumar sekeluarga. Ada semua, ada semua. Ada Ustazah Maisarah ya, alhamdulillah. Kemudian juga tim Marawis, tim Hadrah, Majlis Darus Salihin yang insya Allah dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, adik-adik sekalian yang insya Allah mendapatkan berkah di tempat yang mulia ini, dan anak-anak yatim ya ini, baik yang laki yang maupun perempuan ya, insya Allah yang saya hormati dan saya kok tahi sih ya, semua kumpul puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja yang tiada terduga, puji yang tiada teruji, syukur yang tiada terukur. Salawat bermahkotakan salam, semoga Allah limpah ruahkan pada paduka yang mulia, pemimpin umat, pembawa rahmat, pemberi syafaat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, insyaallah kepada kita sekalian. Para bapak, ibu serta saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini di Majlis Taklim Darus Salihin mengadakan yaitu santunannya untuk anak-anak yatim dan para ibu-ibu sekalian, yang mana kita akan memasuki bulan suci Ramadan.
Ya, ada 3 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadan bulan umatku. Nah, pada sore menjelang maghrib ini kita sama-sama untuk menyambut kedatangannya bulan suci Ramadan, ya, dengan rasa gegap gempita, dengan gembira. Sebab kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira menyambut datangnya bulan Ramadan, insya Allah kita terlepas dari api neraka. Api neraka nggak bakal mau menjilat kita, karena kita menghormati yaitu datangnya bulan Ramadan, syahrul mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan pada sore hari ini ada 2 acara. Pertama ada acara akikah katanya, ya. Siapa namanya itu akikah? Akikah Akilah Aprilillah Sari binti almarhum Rusdi Sari, ya. Kita doakan nih, mudah-mudahan akikah Aprilillah Sari ini dijadikan anak yang salehah, yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk lingkungannya. Amin ya robbal alamin. Akikah itu apa sih? Ada orang yang saat ini kebanyakan mau singkatnya, ada ekah loh, bukan ekah, akikah, ya, biar lengkap kalau ngomong, ya. Jadi kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap orang yang lahir itu, ya, tergadai, ya, dengan akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabihu wa yakhluqu wa yusamma. Jadi orang yang begitu lahir, ya, itu tergadai, harus ditebus dengan akikah. Kalau laki-laki yang lahir 2 ekor kambing. Laki-laki berapa ekor? 2. Wanita 1. Banci. Oh, banci nggak dihitung, ya. Banci mah emang nyusahin, ya. Kalau laki-laki yang meninggal, kita doain enak. Allahumma qbillahu warhamhu wa'afihi wa'fuan. Kalau perempuan yang meninggal, Allahumma qbillaha warhamha wa'afihi wa'fuan. Banci ini kalau meninggal repot, ya. Hahu ya. Deh, nggak usah dipikirin dengan banci, ya. Jadi harus akikah biar kita nggak tergadai, ya. Duh Pak Ustadz, saya baru tahu, baru ngeh, usia saya udah 50 tahun, belum diakekahin sama bapak emak saya. Karena dulu kan zamannya Belanda, zaman Jepang, zaman PKI, boro-boro mikirin akekah. Kita udah 50 tahun, akekah boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, ya, mengakekahkan diri sendiri. Karena kita udah punya uang, punya penghasilan, udah punya harta, ya, biar hidup kita berkah. Akikah, ya. Tudbahu anhu yauma sabihu, ya. Pas udah 7 hari, kelipatan 7 belum ada uang, 14 belum ada, 21, nah 7, 14, 21, 28, pas punya uang orang tuanya, udah dia dibeli embe, ya, pergi ke mana tuh, Tanah Abang, untuk beli kambing dan disembelih pada hari yang ke-7-nya. Wa yuhlaku, pemotongan rambut, marhaban tadi luar biasa, ya. Ada Ustadz Said mimpin ini, ada Ustadz Hasanul Jumar. Nah,
Ma min baitin mahallatin, rumah yang di dalamnya kita bacakan maulid, hubbatul malaikah, malaikat kumpul tuh tadi tuh waktu kita marhaban ya, marhaban ya marhaban, kumpul hubbatul malaikah, malaikat kumpul ada di sekitar kita, dan Nabi pun hadir. Kan tadi kita berdiri tuh menyambut datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di saat kita membaca maulid itu Nabi hadir di hadapan kita ya. Dan rumah, tempat ya, jalanan yang dipakai untuk baca maulid, rumah itu penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Ini rumah Pak Ustadz Hasanuddin tiap malam Jumat kali ya pada baca maulid. Alhamdulillah ya, di rolling ya. Ya. Jadi ini rumah penuh keberkahan. Kita kirimkan doa untuk almarhum almarhumah keluarga kita yang udah nggak ada. Tuh, senang mereka. Sebab mal mayyitu fi qabriyan tajirud dakwah. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia di sana yantajiru dakwah, mereka tuh menunggu doa min abin dari bapaknya atau kita nih semua yantajiru dakwah. Ini yang udah meninggal nih, keluarga Ibu Ium ya, Ibu Ium ya bin Bapak Arhadi, Bapak Arhadi bin Amah ya, Bapak Abdurrahim bin Haji Rismi, semua tuh yang ada di almarhum di kuburan istabsiru, mereka senang. Ada kiriman doa tadi sebelum baca maulid, tahlil ya, baca arwah, sebutin tuh almarhum almarhumah. Begitu nyampe kita baca Fatihah, baca Yasin, baca maulid, istabsiru, seneng. Alhamdulillah. Emak bapak kita di sana yang ada di kuburan sana ya, itu seneng, istabsiru, seneng. Alhamdulillah, yang tadinya gelap jadi terang, yang lagi disiksa dihentikan siksaannya ya. Mereka itu luar biasa di sana. Sebab di dalam kuburan itu Pak Bu ya, kuburan tuh tiap hari manggil-manggil kita, ana baitul wahdah, aku adalah tempat kesendirian, fal ajni munisan bikiraatil Quran, maka temanilah ya aku dengan Al-Quran. Jadi orang yang udah meninggal masuk kuburan itu sendirian, walaupun yang meninggalnya presiden yang nganter 10.000 orang, yang satu orang meninggal presiden, kira-kira yang 10.000 mau diem di situ apa pulang? Pulang, nggak ada yang mau nungguin di situ. Atau orang suami istri waktu menjalani rumah tangganya, mama, papa, kita sehidup semati ya. Nah, udah mati mah boro-boro mau nungguin di kuburan. Istri meninggal, suaminya mau gak kira-kira nungguin di kuburan? Lah, pret ya, pulang urusannya. Nah, itu mereka senang. Kalau seandainya di masa kita hidup di majelis taklim dari salihin ngadain maulid, pengajian, baca Quran, itu Al-Quran akan muncul ya di kuburan berupa manusia yang tampan, sampai malaikat bertanya, man anta, siapa kau? Aku adalah bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca oleh ini almarhum. Tuh, jadi bacaan Al-Quran yang kita baca di saat kita masih hidup, kita meninggal, dia muncul. Kita jadi mayat, sedang dimandiin, muncul. Lagi disolatin, dikafankan, apalagi dalam kuburan. Baitul zulmi, tempat yang gelap. Kalau kita di dunia gelap, mati lampu, listrik mati, masih bisa pakai handphone,
terang, masih bisa beli lilin, beli lampu, ya. Di kuburan begitu gelap luar biasa, ya. Mau nyari handphone kemana, mau nyari lilin kemana, warung nggak ada di kuburan. Nah, oleh karenanya terangnya kuburan kita biqiraatil Quran, karena kita banyak-banyak bacaan Quran. Nah, kalau di bulan Rajab kemarin kita banyak istighfar, di bulan Sya'ban kita diperintahkan banyak salawat, insya Allah di bulan Ramadan kita banyak baca Al-Quran, ya. Jadi di bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan yang penuh barokah, ya. Wasumtuhu tasbih, itu hebatnya Ramadan. Diamnya aja kita udah dianggap baca tasbih. Wa naumuhu ibadah, tidurnya pun ibadah, ya. Jangan tang-mentang dibilang tidur ibadah, habis sholat subuh tidur, bangun zuhur, zuhur tidur lagi, bangun asar bangun lagi, sampai maghrib. Wih, kapan puasanya molor melulu, ya. Jadi tetap walaupun ibadah, nih orang yang udah kerja capek, ibu-ibu yang nyuci, masak, istirahat, tidur, dianggap ibadah tuh di bulan Ramadan. Diamnya aja sama juga kita baca zikir. Satu kali napas itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Napas, ya. Orang yang napas tuh pahala tuh, pahala. Itu orang yang bengek di bulan Ramadan pahalanya paling gede tuh. Kenapa? Napas melulu, ya. Ibu kira-kira mau nggak bengek? Napas, bengek kan dapat surga. Sekali napas pahala. Mau nggak bengek? Oh nggak mau, ya. Pahala itu, Bu. Nah, jadi akikah seperti itu, ya. Kemudian wa yusamma, habis diakekahin, cukur rambut, dikasih nama, ya. Kasih nama yang bagus. Innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Di akhirat nanti orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nama-nama yang bagus. Ahsinu asma'akum. Makanya ketika anak lahir, nih Bapak Ibu jangan sembarangan ngasih nama. Ini bapaknya si Abbas, emaknya si Kokom, kasih anak Baskom. Salah juga, nggak boleh, ya. Ini orang-orang sekarang suka aneh-aneh, ya. Abbas sama Kokom kasih nama nggak boleh, ya. Ada pakai hari aja Pak Ustadz, bapaknya hari Selasa lahirnya, emaknya hari Rebo, anaknya hari Jumat, dikasih nama Sarboah. Salah juga, nggak boleh sembarangan. Sebab nanti di akhirat satad'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum, ya. Yang bagus yang mana Pak Ustadz namanya? Yang dari Al-Quran. Iya, saya nyari di Al-Quran. Ada namanya Jahannam. Waduh, serem. Jahannam neraka. Jangan, kan ada di Al-Quran Pak Ustadz. Tapi pilih-pilih dulu. Jangan main tang-mentang ada di dalam Al-Quran. Wah, bagus, nama cakep nih, serem nih, Jahannam. Wih, lagi main, wih Jahannam, main bola yuk, ya, stres deh, ya. Atau dikasih nama Sa'ir. Sa'ir nggak boleh juga, ada dalam Al-Quran, tapi Sa'ir itu nama neraka. Jahannam neraka, Sa'ir neraka. Pak Ustadz, saya mau kasih nama dari malaikat, boleh gak? Boleh aja, tapi lihat dulu malaikat yang mana. Jibril, wah serem juga. Si Jibril kemana tuh, ben pulang main bola di El Petra, serem gak? Jibril, lihat dulu. Ridwan tuh bagus. Jaga apaan? Surga, malaikat Ridwan, ya kan? Terus malaikat apalagi yang bagus? Kita cari. Ada Pak Ustadz Ijroil. Waduh, Ijroil serem juga, ya.
kasih nama Ijroil. Kakeknya si Ijroil lagi sakit, dia datang ke rumahnya tuh bawa pisang, bawa buah-buahan buat kakeknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata kakeknya. Siapa itu? Ijroil. Langsung tuh si bapak pingsan, mati mendadak. Nah itu gara-gara salah kasih nama, ya. Ijroil kan tukang cabut nyawa. Nah itu seperti itu ya. Jadi di dalam akikah ini kasih nama yang bagus ya, beliin kambing sedekah, insya Allah jadi anak yang soleh salehah, berguna bagi agama nusa dan bangsa, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan insya Allah berguna, bermanfaat bagi lingkungannya. Yang kedua Isra Mi'raj. Oh panjang Isra Mi'raj mah. Kalau diceritain Isra Mi'raj sampai sekarang, kita ntar pulangnya subuh. Mau nggak pulang subuh? Ya, jangan. Singkat cerita, kalau Isra Mi'raj itu ya perjalanan yang cukup jauh, 3 alam. Alam indrawi, alam samawi, alam lahut. Tuh 3 alam tembus. Perjalanannya jauh, waktunya singkat. Ya. Kok bisa? Ya bisa. Sebab Isra Mi'raj bukan maunya Nabi, maunya Allah. Dalam Al-Quran disebut Subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan abdihi, hambanya Nabi Muhammad, lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram ke masjidil aqsa. Jadi Isra Mi'raj bukan maunya Nabi, maunya Allah, maha suci Allah, asra, yang telah menjalankan. Kalau Allah yang menjalankan, ya cepet deh ya. Allah punya mau, ija arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya Isra Mi'raj jangan pakai akal, jangan pakai logika. Enggak muat otak kita untuk menerima tentang Isra Mi'raj, harus pakai iman. Ya, sebab waktunya singkat, jalannya jauh. Bukannya kilometer, itu mil. Ya, sampai menjelang subuh udah balik. Makanya ada sahabat diantaranya ketika dikumpulkan, sahabat kumpul kalian, ada apa ya Rasul? Aku mau cerita, malam aku berangkat Isra Mi'raj. Nabi ceritakan begini gini. Itu ada di antara sahabat yang nggak percaya. Yang bener, kalau perjalanan Isra Mi'raj coba angkat kakimu ya Rasul, atuh. Ya angkat sama Nabi, angkat atuh lagi, nah jatuh dong ya. Nah di dunia aja jatuh, bagaimana nyampe ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7 dan lain sebagainya. Ada tuh di antara sahabat yang ngeyel kayak begitu. Tapi ya sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar, ya Rasul, aku percaya kalau kau berangkat Isra dan Mi'raj. Makanya Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq ya. As-Siddiq, bukan sidik ini, beda ya. As-Siddiq artinya orang yang percaya bahwa Nabi kita Muhammad ya berangkat Isra wal Mi'raj. Jadi kalau dalam hal Isra Mi'raj itu harus pakai iman, jangan pakai logika ya. Kalau pakai logika nggak masuk akal, perjalanan jauh. Nah kalau cerita masalah akal-akalan, ada seorang lahir bayi, orang bayi lahir itu sebab ada bapaknya, ada ibunya, bener gak? Itu logika namanya tuh. Ada bapaknya, ada ibunya, lahirlah seorang anak, itu logika, masuk akal. Nah sekarang Nabi Isa, emaknya ada Siti Maryam, bapaknya ada nggak? Ada nggak Bapak Isa? Nggak ada. Nabi Isa nggak punya bapak, tapi kok bisa lahir? Ini maunya Allah ya, maunya Allah, maka lahirlah Nabi Isa. Coba di sini di Jalan C ada orang, ada emaknya, ada bapaknya, rame nggak kira-kira? Bapaknya siapa tuh? Bapaknya siapa tuh? Rame. Itu baru Nabi Isa, nggak seberapa. Nabi Adam, bapak nggak ada, emak nggak ada. Kok bisa lahir? Maunya Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki jadi, maka jadilah dia.
Tuh, itu maunya Allah. Makanya Isra Mi'raj, perjalanan jauh, itu bukan maunya Nabi, maunya Allah. Allah mah bisa aja, ya. Sekali membalikan tangan, berubah segala-galanya. Nah, seperti kayak begitu. Ya. Makanya orang Amerika tuh baru sampai bulan aja sombong, ya. Nabi mah ketemu Allah langsung, langit pertama 2 sampai ke 7, ya. Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke Arsy, ke Rabbul Akhdar, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi tuh. Ya. Orang Amerika, Neil Armstrong itu baru sampai bulan, tapi dia sombong, kami bangsa Amerika telah bisa nginjak bulan dengan astronot yang bernama Neil Armstrong. Inggris juga begitu, sama, kami bangsa Inggris yang bernama Edwin Aldrin bisa nginjak bulan. Tuh pada sombong negara-negara superpower, Amerika, Inggris. India ikut sombong, tahu gak India? Hah? Ada pohon joget, ya, ada sungai joget. Ini materi mere jajan nih, India, ya. Nah, itu juga sombong, kami bangsa India bisa bikin film di bulan tuh, orang India itu luar biasa. Nah, itu mereka negara-negara sombong, ya, yang telah menjelajahi bulan. Nah, tinggal orang Indonesia nih. Orang Indonesia boro-boro ke bulan. Orang Indonesia yang ada mikirin dari bulan ke bulan. Gua belum bayar UMKM, kreditan gua belum lunas, ya. Bentar-bentar ditagih lagi. Dari bulan ke bulan mikirin utang ke orang kita tuh Indonesia, ya. Jadi sebagai satu kesimpulan, ya, hari ini kita berakikah, tahlil, baca maulid, baca yasin, sekaligus, ya, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kita sambut bulan Ramadan dengan gegap gempita, ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, kendati pun kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.